Bapak-bapak penilai ini presentasi dari kelompok 4 dari Universitas Bangka Belitung dengan judul Screening Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Mentangor sebagai antioksidan dan anti kanker payudara. Silakan. Dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi menjelang matahari naik. Matahari naik terasa hangat. Kerja tim akan sangat baik jika dimulai dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para reviewer, yang kami hormati para dosen pembimbing serta rekan-rekan yang berbahagia sekalian. Dengan ini, kami sampaikan perkembangan riset kami yang berjudul Screening Fitokimia Ekstrak Kulit Batang Mentangor Calophyllum rupigematum sebagai antioksidan dan anti kanker payudara. Perkenalkan, kami dari tim riset Esekta Universitas Bangka Belitung yang diketuai oleh Widya, beranggotakan RSD Effendi, Adela Melia, dan Chandra, yang dibimbing oleh Ibu Ocha Ronista SPMSI. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Menurut data Global Cancer Observatory 2018 menyebutkan bahwa kanker kasus terbanyak di Indonesia adalah kanker payudara, yaitu sebesar 58.826 kasus. Adapun minat masyarakat dalam mencari kesembuhan adalah dengan mengkonsumsi obat herbal, karena masyarakat beranggapan bahwa obat herbal lebih aman dibandingkan dengan obat racikan dokter. Bangka Belitung merupakan salah satu kepulauan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman obat, salah satunya mentangor atau Calophyllum rupigematum yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai obat penyakit kulit. Menurut Tanjung et al. 2019 yang mengatakan bahwa Calophyllum perlu difokuskan untuk eksplorasi Calophyllum lainnya yang dikelompokkan dengan jenis-jenisnya. Untuk itu, kami melakukan penelitian tentang efek farmakologi anti kanker payudara dan fitokimia terhadap kulit batang mentangor di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tujuan dari riset ini yaitu mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak kulit batang mentangor Calophyllum rupigematum Bangka Belitung, serta mengetahui kekuatan antioksidan ekstrak kulit batang mentangor Calophyllum rupigematum. Mengetahui potensi ekstrak kulit batang mentangor Calophyllum rupigematum sebagai bahan baku obat herbal anti kanker payudara. Adapun target luaran yang diharapkan dari program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta ini adalah sebagai berikut. Ekstrak kulit batang mentangor Calophyllum rupigematum dapat dikembangkan sebagai bahan baku terapi atau obat herbal anti kanker payudara dengan kemampuan menangkal radikal bebas sangat kuat. Serta laporan kemajuan laporan akhir dan hasil riset ini ditargetkan dapat dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta. Hasil riset dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan riset pada jenis tumbuhan Calophyllum lainnya. Metode riset. Riset dilaksanakan di Laboratorium MIPA Dasar EPPB UBB dan dilakukan di Laboratorium Lab TIAB LIPI. Pada metode riset dimulai dari preparasi sampel, dilanjutkan dengan ekstraksi, uji fitokimia, uji antioksidan, dan uji sitotoksik. Pada preparasi sampel, kulit batang mentangor yang digunakan dalam riset ini berasal dari Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Pada riset ini digunakan kulit batang mentangor muda, setengah tua, dan tua, atau berdiameter batang 1 cm, 7 cm, dan 17 cm. Selanjutnya, sampel tersebut akan dikeringkan di udara terbuka, kemudian di blender menjadi serbuk kering dan diayak. Selanjutnya, memasuki tahap ekstraksi. Ekstrak kental. Pada penelitian ini, ekstrak kulit batang mentangor menggunakan metode maserasi. Setelah itu, hasil ekstrak disaring dan dikentalkan dengan rotary evaporator. Pada uji fitokimia dilakukan identifikasi uji tanin menggunakan metode besi kloruda, uji flavonoid dengan metode Willstetter cyanidin, uji alkaloid dengan menggunakan Meyer dan Wagner, sedangkan uji steroid menggunakan metode Lieberman-Butnat. Selanjutnya, uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH, dan yang terakhir dilakukan uji sitotoksik sel kanker payudara terhadap sel kanker MCF7 dengan menggunakan metode uji mitrotetrazolium.
Hasil yang telah tercapai dari riset ini, riset dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Juni hingga Agustus 2022. Ekstrak masing-masing kulit batang mentangor berdiameter 1 cm, 7 cm, dan 17 cm yang dihasilkan dari masing-masing 100 gram simplisa diperoleh berturut-turut sebanyak 20,11 gram, 25,43 gram, dan 22,89 gram ekstrak kental. Berdasarkan hasil screening fitokimia kulit batang mentangor berdiameter 1 cm, 7 cm, dan 17 cm menunjukkan hasil reaksi masing-masing uji ekstrak etanol kulit batang mentangor yang mengandung senyawa tanin, fenolik, flavonoid, dan alkaloid. Sedangkan senyawa steroid tidak ditemukan pada masing-masing ekstrak kulit batang mentangor. Berdasarkan hasil pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 1 cm mampu menghambat sebesar 13,108 mikrogram per mililiter, aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 17 cm mampu menghambat sebesar 5,52 mikrogram per mililiter, dan aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 17 cm mampu menghambat sebesar 1,937 mikrogram per mililiter, sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang mentangor tergolong sangat kuat dengan aktivitas antioksidan tertinggi pada ekstrak kulit batang mentangor berdiameter 17 cm. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran aktivitas anti kanker payudara ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 1 cm terhadap sel kanker MCF7 diperoleh nilai IC50 sebesar 326,195 mikrogram per mililiter. Aktivitas anti kanker payudara ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 7 cm terhadap sel kanker MCF7 diperoleh nilai IC50 sebesar 186,178 mikrogram per mililiter, dan aktivitas anti kanker payudara ekstrak kulit batang mentangor dengan diameter 17 cm terhadap sel kanker MCF7 diperoleh nilai IC50 sebesar 178,090 mikrogram per mililiter. Kontrol positif yang digunakan adalah cisplatin dengan nilai IC50 sebesar 8,61 mikrogram per mililiter. Nilai IC50 ekstrak kulit batang mentangor diameter 1 cm, 7 cm, dan 17 cm dapat diketahui bahwa memiliki tingkat sitotoksisitas kulit batang mentangor ialah sitotoksisitas tingkat sedang yang dapat berfungsi sebagai agen kemopreventif, yaitu hanya dapat menghambat dan mencegah sel kanker payudara. Berdasarkan hasil analisis, ekstrak kulit batang mentangor diameter 17 cm lebih berpotensi untuk dikembangkan menjadi agen kemopreventif dalam pengobatan kanker payudara, di mana pada konsentrasi 500 mikrogram per mililiter, ekstrak dapat menghambat proliferasi sel sebesar 85%. Adapun ketercapaian target luaran yang telah tercapai pada riset ini telah terlaksana sebesar 93% dan telah dipublikasikan di media massa online dan media massa cetak Bangka Pos dan Belitung Pos. Selanjutnya, telah disubmit di jurnal ilmiah Pijar MIPA Unram Bersinta 4 dan telah mendapatkan LOA pada jurnal ilmiah SNPPM FT UBB. Dan belum terlaksana sebesar 7%. Selanjutnya, adapun potensi hasil daripada kegiatan program kreativitas mahasiswa di bidang riset eksakta yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Melalui riset yang telah kami lakukan, terdapat kandungan fitokimia, antioksidan, dan sitotoksik pada batang mentangor yang sangat baik. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah aspek masyarakat. Melalui riset ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan kulit batang mentangor. Sehingga hasil riset yang telah dilakukan berdasarkan ekstrak kulit batang mentangor menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kandungan antioksidan yang sangat tinggi dan kulit batang mentangor dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Dan yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil pengujian ekstrak kulit batang mentangor yang telah dilakukan sangat berpotensi untuk dipatenkan dan agar dapat dikembangkan menjadi produk sehingga keaslian daripada penelitian ini tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah aspek industri. Berdasarkan hasil pengujian ekstrak kulit batang mentangor, diperoleh hasil sitotoksik mudarat. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang mentangor dapat diproduksi menjadi sebuah inovasi dan pengembangan struktur senyawanya sehingga memiliki tingkat toksik yang sangat tinggi, dan hal ini tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat jika diproduksi dalam skala industri. Dan adapun rencana tahap berikutnya untuk mencapai target 100%,
pada penelitian ini antara lain yang pertama pembuatan surat hak kekayaan intelektual dan dilanjutkan dengan publikasi di jurnal ilmiah dan yang terakhir dilakukan penyusunan laporan akhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai penelitian ini. Memasak lempa di dalam panci, masak tak lama, sabarlah menunggu. Sinergi dan koordinasi memanglah kunci masukan dan saran. Tentulah yang ditunggu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan Pak Anang atau Pak Bambang. Baik, izin Pak Bambang. Tes, jaringan saya sudah. Nah, ini Saya stabil ganti Pak. tadi. Ini stabil. Monggo. Terima kasih Pak Bambang. Maaf tadi ada jaringan putus. Iya, silakan. Oke, selamat adik-adik untuk Widya dan kawan-kawan ya. Ini mencoba melihat potensi lokal ya. Mitangor itu kayak apa ya, pohon mitangor? Apa maksimum diameternya sampai 17 ya? Izin menjawab, Pak. Botak mentangor itu sejenis dengan pohon bintangor, Pak. Kurang keras Widya. Kurang keras. Dideketin. Mungkin ada ilustrasi di PPT-nya. Ya. Kayak apa batang pohonnya. Nah, ini saya kira menarik kalau ini jadi hasil screening ini memang menunjukkan potensi ya, bisa diteliti lagi. Izin Oke, menjawab, sambil Pak. menunggu PPT. Oke, sambil menunggu PPT barangkali pemilihan diameter adik-adik. Kok ada diameter 1, 7 dan berapa tadi? 17 ya. Apakah itu satu pohon, yang satunya pohon utama, satu ranting, apa pohonnya berbeda-beda? Izin menjawab, Pak. Untuk berdasarkan diameter itu kami mengukur dari tumbuhan yang kami ambil dari tumbuhan yang muda, setengah tua dan tua. Dan kami ukur diameternya itu 1 cm, 7 cm dan 17 cm. Oke ya, itu mohon di apa ya istilahnya di dasar pertimbangan untuk pemilihan itu lebih kuat ya. Apa pemilihan atau dasar 1 cm deh? 1 cm itu berapa batangnya, berapa kulitnya? Untuk gambar 1 cm dapat dilihat pada PPT di bagian ujung. Ya. Itu 1 cm untuk diameter batangnya. Untuk kulitnya kurang lebih didapat dengan panjang batang kurang lebih 30 cm, diperoleh kurang lebih 300 gram kulit batang, Pak. 300 gram. Oke. Batang yang besar berarti maksimum bisa berapa senti itu batang mitangor? Bisa maksimum 50 cm bisa, Pak, karena tumbuhannya sangat besar. Oke, berarti dasar pemilihan diameter ini perlu dikonsultasikan lagi ya dengan tingginya, karena 1 dengan 50 itu sangat jauh ya. Terus yang kedua itu hasil apa ya, di laporan kemajuan itu perlu disampaikan juga hasil-hasilnya di bab hasil yang dicapai ya. Jadi di laporan kemajuan kan masih belum full 10 lembar itu ya, 10 halaman itu. Nanti bisa dilengkapi juga untuk laporan kemajuan. Untuk capaian yang lain barangkali hasil dari ini ya. Ujinya ya. Ujinya itu sudah sampai kuantitatif belum? Untuk uji fitokimianya belum sampai ke uji kuantitatif, Pak, hanya saja sampai uji kualitatif. Oke. Dari uji kualitatif ternyata kandungannya ada semua ya, kecuali steroid. Ya. Ya, Pak. Oke, lalu apa adik-adik? Harapan adik-adik dengan perlakuan yang ada di sini dengan 1 cm, 7 cm, 11 cm itu harapannya apa ini? Kalau positif semua, mana yang akan diteliti?
selanjutnya. Izin menjawab Pak, untuk Mhm. diteliti selanjutnya kami mengharapkan pada diameter atau batang tumbuhan yang lebih tua karena menunjukkan hasil yang lebih berpotensi sehingga batang lebih tua lebih cenderung untuk dapat dimanfaatkan untuk kedepannya Pak. Oke, kalau gitu ya batang yang tua ya nantinya yang dimanfaatkan. Ya, atau barangkali rantingnya adik-adik ya. Karena ranting itu juga perlu diamati. Ya. Oke, Ya Pak. untuk selanjutnya tentang ini, jadi ya, dana sekarang. Adik-adik kan menguji banyak kali ya ini ya. Berapa ini tiap sampel untuk menguji ini? Ada berapa itu? 4 kali berapa itu? Kali 2 ya. Berapa adik? Pengujian. Habisnya berapa biaya pengujian? Ini bagian keuangan siapa ini? Bagian yang uji siapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk Oke, baik. pengujian yang telah kami lakukan sendiri, itu menghabiskan besar di dana pengujian anti kanker payudara, Pak, dengan nominal sebesar 3,5 juta, Pak. 3,5 juta ya. Berarti dananya cukup besar untuk uji ya. Oke, selanjutnya monggo Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Anang. Sangat dilanjutkan ya. Selamat malam Bapak Dia dan kawan-kawan yang mencoba mengeksplorasi lebih jauh tentang potensi IDAT sebagai sumber senyawa untuk kesehatan. Sebenarnya sudah banyak ya kajian mengenai bagaimana pucuk, daun, dan sebagainya digunakan. Dan ada mencoba melihat dari batang, dari berbagai usia. Kalau kita lihat itu yang diameter kita menggambarkan usia tanaman. Pertanyaan saya gini, kalau penelitian ini sukses ya, misalnya sukses, itu ketika pohon idat ya diambil kulitnya, ya kan, diambil kulitnya, itu dia bisa tumbuh kembali apa mati? Izin menjawab Pak, ini bukan tumbuhan idat Pak, tumbuhan mentangar. Lalu keras dikit Mbak? Atau yang lain Ini jawablah, suara Anda paling jelek itu. Yang lain itu bisa keras ya Pak. Izin menjawab Pak, Ya, silakan. pada penelitian ini kami tidak menggunakan pucuk daun idat, namun Bukan yang saya menggunakan batang tanyakan, mentawar. Anda kan sudah banyak penelitian menggunakan pucuk daun, Anda milih pakai kulit. Pertanyaan saya, kalau penelitian ini sukses, ya kan, kemudian kalau kemudian kulit dari pohon itu diambil, itu mati nggak dia pohonnya? Izin menjawab Pak, kalau untuk mengambil kulitnya itu tidak menyebabkan pohonnya mati Pak. Oh, berarti bisa tumbuh kembali ya? Kayak Bisa, kayu Pak. manis gitu ya? Iya bisa Pak. Oh, tumbuh kayak kayu manis berarti ya? Oke, berarti aman. Artinya jangan sampai kemudian karena dieksplorasi dan dieksploitasi berlebihan, kemudian tanamannya mati. Ya, kan banyak itu kajian seperti itu. Oke, berikutnya. Ini kira-kira ketika Anda tahu tadi umur berapa yang paling ideal dari pohon idat supaya Anda dapatkan senyawa anti kankernya. Karena kita lihat di beberapa jurnal beda-beda itu. Ya, untuk daun pucuk, daun tua itu beda-beda. Nah, di punya Anda ini yang pada umur berapa kira-kira yang Anda paling ideal ingatnya? Dari data Anda loh ya, data Anda. Izin menjawab Pak, karena di sini dari hasil pengujian itu yang menunjukkan hasil yang paling bagus itu di diameter 17, kira-kira umurnya itu di atas 10 tahun Pak. Oke, berarti Anda sudah perkirakan ya, sudah dewasa ya. Iya Pak. Saya tanya satu lagi yang menarik ini. Ketika Anda penelitian ini, kan banyak itu duitnya. Cukup nggak duit kamu dari Belmawa? Izin menjawab Pak, untuk dana dari Belmawa itu kan cairnya 90% dan dana itu sudah lebih terpakai dari 90% yang dicairkan. Tetapi baiknya kami mendapatkan pendanaan dari universitas sehingga biaya dalam submit jurnal kami dibiayai oleh universitas. Oh, jadi kekurangannya ditutup universitas ya? Aman berarti ya? Aman, Oke, Pak. aman ya? Oke. Kemudian ini tadi ditulis mau dipublikasikan. Mau dipublikasikan kemana draft ini? Izin menjawab Pak. Nah, telah disubmit di jurnal Pijar MIPA Unram dan di SNPPM FTUPB yang telah mendapatkan
LOA. Oh, berarti anu ya. Tidak, ini Sinta berapa? Itu bukan jurnal ya? Izin menjawab Pak, itu di Hmm? Sinta 4. Di Oh, yang Sinta Junap 4. Jajar Ulang. Oke. Kenapa nggak berani dinaikkan ke Sinta yang lebih tinggi atau justru ke yang Scopus? Kan potensi bagus nih. Banyak kajian-kajian yang seperti ini. Minta pembimbingnya ya, dirembuk lagi ya. Biar lebih meyakinkan potensi yang bagus dikembangkan. Kalau yang biasa-biasa ya nggak apa-apa, mau ada potensi kenapa nggak coba dinaikkan ya. Oke, ini semuanya aktif ya teman-temannya ya. Ya Pak, semua hadir. Oh, berperan ya. Ya Pak, sangat berperan. Oke. Mohon maaf. Baik, waktu terima kasih diskusi gitu ya. telah selesai. Semangat ya, untuk selesaikan dengan baik, dinaikkan kalau perlu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Baik, masuk kelompok